Tadi ke pintu ini ya, saya gas lihat bayangan hitam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini gue ditemani oleh Pak Adam yang selalu setia tapi saat ini gue tepatnya sedang ada di atas bangunan yang disebut dengan Lawang Sewu. Tadi gue dari Garut sampai ke Bandung sampai ke sini sekitar jam 4. Alhamdulillah gue sudah bisa sampai ke Lawang Sewu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan selamat. Sesuai dengan apa yang selalu gue lakukan di channel gue saat ini, gue sedang berwisata melihat tentang budaya ataupun ingin mengungkap sebuah mitos yang selama ini ada, karena konon katanya bahwa bangunan Lawang Sewu ini termasuk adalah tempat paling angker nomor 2 di Asia. Ikuti terus perjalanan gue dan Mr. Adam dalam jalan-jalan atau berwisata malam di Lawang Sewu, Semarang, Jawa Tengah. Kondisi Lawang Sewu di siang hari itu banyak pengunjung. Kebetulan saat ini gue lagi ada di lantai 3, tepatnya di Lawang Sewu ya, di gedung B kalau tidak salah. Kalian bisa lihat tempatnya di sini sangat banyak pengunjung. Mengetahui malam hari di sini kita bisa masuk ke ada kelelawar. Malam kalau jika memang kondisinya memungkinkan kita naik ke atas kita akan melakukan penelusuran malam hari untuk mengetahui apa saja yang selama ini menjadi mitos dalam wisata Lawang Sewu. Kalau udah memang kalau kondisi Lawang Sewu ya, keadaan itu ada nyaman juga, tapi rasa nyamannya kalau jika kalian memiliki kelebihan beda keenam pasti bisa merasakan ada hawa apa saja di sini, karena saya sendiri pun sangat merasa penat dan sangat-sangat boles hati saya. Nanti lihat keadaan malam di sini seperti apa. Hanya untuk foto atau selfie saja ya, karena memang suasana di sini
di bawah. Jadi tidak hanya orang Indonesia yang berkunjung ke sini, bahkan dari mancanegara pun banyak sekali pengunjung yang memang sengaja ingin berkunjung ke Lawang Sewu. Salah satu pengunjung yang memang kebetulan ada di sini. Ternyata yang berkunjung ke sini tidak hanya masyarakat lokal yang ada di Kota Semarang, tapi ada dari beberapa kota lain dan juga ada dari beberapa mancanegara. Kita wawancari salah satu pengunjung yang kebetulan ada di sini. Siapa? Sama Nabil. Nabil. Dari mana, Mas Nabil? Kalau boleh saya tahu? Garut. Oh, dari Garut. Sengaja datang ke sini, sengaja ya? Ya, sengaja. Hanya untuk datang ke Lawang Sewu. Ya. Tujuan datang ke Lawang Sewu sendiri apa? Saya ingin mengetahui tentang ini sejarahnya bagaimana, terus dahulunya tuh di sini ada apa, dan saya tertarik lagi karena ada apa selewatan kedengeran gitu, ada berita katanya di bawah sini tuh ada penjara yang katanya di situ tuh penjara itu sempit, kayak ada berair gitu, pokoknya penjara yang kecil di bawah tanah itu dari zaman Belanda. Ada sempat sono ya? Ya. Selain lihat-lihat juga Pak. Ya. Siapa Mas Nabil ke sini? Sama biasa. Boleh sih banyak diwawancari. Ya. Oh iya kan. Apa? Makasih ya Mas atas keterangannya. Itu adalah salah satu keterangan dari pengunjung yang kebetulan Mas Nabil adalah salah satu pengunjung yang jauh-jauh datang dari Kota Garut untuk berkunjung ke Kota Semarang hanya untuk mengetahui tentang sejarah Lawang Sewu. Itu perjalanan saya masih di Lawang Sewu. Tadi kita udah wawancara salah satu pengunjung yang ada di sini. Kita wawancara lagi salah satu pengunjung perempuan yang ada di Lawang Sewu. Yuk. Boleh tahu namanya siapa? Iya. Iya, dari mana? Dari Jakarta. Kalau sebagai pengunjung di sini ya? Iya. Ini kita Enaknya aja gimana? Mau duduk atau berdiri? Dulu berdiri aja. Tadi sama Balia ya? Balia berarti jauh-jauh dari Jakarta buat datang ke Lawang Sewu. Iya, Apa? apa? Datang ke sini jauh-jauh buat apa? Buat ekspor Semarang ke Lawang Sewu. Terus jalan-jalan aja sih. Pengen tahu. Sama siapa ke sini? Berdua aja kita. Berdua aja? Jauh-jauh dari Jakarta cuma berdua? Iya. Wah, banget ya. Hebat tuh. Buat jalan-jalan pengen lihat-lihat ya. Iya. Tapi Mbak tahu sedikit tentang kisah Lawang Sewu atau? Kalau sebenarnya nggak tahu sih karena kita juga belum kan. Jadi nggak tahu pasti. Cuman katanya ini katanya sih. Terus stasiun itu doang sih. Tahu ya. Ini memang Itu aja. stasiun pertama di Indonesia. Ya udah, ini adalah salah satu pengunjung dari Jakarta yang memang jauh-jauh sengaja datang ke sini untuk mengeksplor atau lihat-lihat. Buat kalian yang memang berkunjung ke sini, ayo berkunjung. Terus ikuti perjalanan saya. Terus kembali lagi bersama saya Adam dan saya ditemani Junaidi 99. Sekarang pukul Kurang lebih jam 10 ya. kurang lebih jam 10. Saya sedang berada di Lawang Sewu yang bertempatan di Semarang, dan kita akan mengeksplor. Mudah-mudahan semua yang ada di sini ke eksplor malam ini. Waktunya keburu ya, kalau nggak lain waktu.
kita baru masuk dan disambut oleh kelelawar yang mati. ikuti terus perjalanan kita. Oh ini salah nomor. Nah ini mah tempat dagang. Sini kalian juga bisa beli batik atau bukan tradisional ya. Masuk. Oh ini buat apa? Ini buat selfie nih. Ini buat selfie ya? Ini biasanya dipakai digunakan buat selfie ya. Buat jalan ke sono dan ke sini. Tapi pokoknya untuk wisata malamnya mantap. Melihat sesuatu kah? Di depan lah. Mudah-mudahan ke rekam, mudah-mudahan ke rekam kamera. Tadi ke sini, tadi ke pintu ini ya. Saya jelas lihat bayangan hitam. Buat Allah. Ini memang kalau sudah lihat tangan saya. Kalau panas di sini memang sudah ada berbeda, tapi saya sudah membuktikan bahwa di sini sangat panas. Kalian bisa lihat ini kondisi toilet kami adalah kondisi toilet yang ada di Lawang Sewu. Luar biasa, sangat menyeramkan. Ini adalah salah satu bekas peninggalan zaman Belanda dulu ya. Kereta api pertama kali yang ada di Indonesia, tahun pembuatannya juga dijelaskan. Ini adalah salah satu peninggalan sejarah untuk Indonesia. Kalau kali ini saya juga melakukan wisata di malam hari, karena memang kondisi saya datang ke sini malam. Ya, ada beberapa foto jadul juga tentang pembangunan sebuah stasiun pertama kali yang ada di Indonesia. Ini ada beberapa dokumentasi yang bisa kalian lihat juga ya di Lawang Sewu. Tentang sebuah gedung, tentang rel kereta api, semua ada di sini. Bahkan lengkap dengan keterangannya dengan sebuah penjelasan tentang kota tersebut. Lihat di ruangan ini lagi. Nah ini dia. Sosok yang membangun gedung Lawang Sewu. Ini adalah aspek sebelum terjadi pembangunan mungkin ya. Dan selanjutnya kereta api.
ada posisi di Lawang Sewu, tepatnya ada di lantai 2. Aula magicnya itu cukup terasa luang banget. Bisa kita lihat. Sama sahabat biasa banget. Di daerah sini ya. Ini baru pertama kali. Kita akan keliling-keliling Ini baru di sini. pertama kali saya naik ke sini. Untuk beberapa awalnya udah mulai terasa, tapi kita nggak tahu karena kita belum karena apa. Kita sekarang jadi Kita keliling dulu yang lantai bawah dulu. Setelah lantai bawah dulu kita pantai atas. akan nolong naik ke atas. Tunggu. Mas, ke atas mau boleh? Apa? Itu asli, tapi nggak tahu. Ada kejadian yang aneh. Terdengar suara aneh. Jadi saya lihat ada sesuatu yang lewat di sini. Kita di sini tidak berbicara soal mitos ataupun mistis, karena di tempat ini pun ada beberapa bagian memang yang dulunya adalah sejarah tempat pertama kalinya stasiun kereta api dibangun di Indonesia. Ini juga ada beberapa alat otomotif, ada juga beberapa foto dokumentasi ketika pembangunan tempat ini, buat selfie, Cuci mata. buat foto prewedding juga sering sekali dilakukan di sini. Jadi tidak hanya berbicara tentang hal-hal gaib saja atau mitos, tapi di sini juga begitu indah untuk kita berwisata,
pengetahuan kita tentang sebuah sejarah berdirinya Gedung Lawang Sewu yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Itu terus perjalanan saya dalam wisata budaya. Saya baru saja selesai melakukan jalan-jalan di Lawang Sewu. Ada beberapa ruangan yang tadi memang hampir semua ruangan yang saya datangin. Kenapa di sini disebut Lawang Sewu? Karena pintunya itu sebenarnya tidak ada 1000, hanya ada 429. Tapi dikarenakan lubang jendelanya ada 1200, maka jadi kita bisa, makanya orang sini mengatakan bahwa di sini disebut Lawang Sewu ya. Mungkin cukup sekian untuk perjalanan saya di Gedung Lawang Sewu, Semarang, Jawa Tengah. Buat kalian yang selalu setia nonton channel Junedi 99, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar saya. Apabila memang ada salah-salah kata atau salah ucapan yang saya ucapkan, saya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan saya hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan saya sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.